perkenalkan, nama saya Safina Maksa Sapita Hamid dengan NIM 227014. Saya dari Program Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan tahun 2022A. Saya berasal dari Universitas PGRI Jombang. Oke, di sini saya akan menjabarkan tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Namun, permasalahan pendidikan yang terdapat di Indonesia merupakan permasalahan yang terus terjadi pada saat ini. Permasalahan mengenai pendidikan yang terdapat di Indonesia haruslah diselesaikan dengan segera agar pendidikan di Indonesia lebih maju lagi. Salah satu permasalahan pendidikan yang kita ketahui yaitu kurangnya dukungan finansial. Hal ini dapat menghambat akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dalam beberapa hal, antara lain. Yang pertama, akses pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya angka partisipasi pendidikan terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Kualitas pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi juga dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini karena sekolah-sekolah yang memiliki biaya pendidikan tinggi cenderung lebih mengutamakan siswa-siswa yang mampu membayar. Akibatnya, siswa dari keluarga kurang mampu dapat tertinggal dalam hal kualitas pendidikan. Di sini ada beberapa contoh dampak kurangnya dukungan finansial dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada angka putus sekolah di Indonesia masihlah sangat tinggi, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Yang kedua, angka buta aksara di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di kalangan masyarakat miskin. Yang ketiga, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama di antara siswa dari keluarga mampu dan siswa dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, dari semua permasalahan tersebut pastilah ada solusinya. Untuk solusi yang pertama, meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Solusi ini merupakan solusi yang paling mendasar dan penting untuk mengatasi permasalahan kurangnya dukungan finansial dalam pendidikan. Dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, pemerintah dapat menyediakan sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung pendidikan di semua jenjang dan wilayah. Kenapa hal inilah sangat penting? Karena anggaran pendidikan dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan seperti operasional sekolah, seperti gaji guru dan tenaga pendidik, biaya listrik, air, dan pemeliharaan gedung sekolah. Yang kedua, bantuan langsung kepada siswa seperti beasiswa, bantuan tunai, dan bantuan perlengkapan sekolah. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik seperti peningkatan gaji, pelatihan, dan pengembangan karir. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dengan cara yang tepat sasaran. Anggaran harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki angka partisipasi pendidikan yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, dan kondisi ekonomi yang sangat sulit. Solusi yang kedua yaitu ada menyediakan berbagai macam bantuan pendidikan. Selain meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, pemerintah, swasta, dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk menyediakan berbagai macam bantuan pendidikan. Bantuan ini dapat diberikan kepada siswa yang membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beasiswa adalah salah satu bentuk bantuan pendidikan yang paling populer. Beasiswa dapat diberikan berdasarkan prestasi akademik, ekonomi, atau kebutuhan khusus. Beasiswa dapat membantu siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan siswa yang kurang mampu untuk tetap dapat bersekolah. Sedangkan untuk bantuan tunai adalah bentuk bantuan pendidikan yang diberikan dalam bentuk uang tunai.
Bantuan tunai dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan seperti uang sekolah, buku, seragam, dan transportasi. Bantuan perlengkapan sekolah adalah bentuk bantuan pendidikan yang diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah seperti buku, seragam, alat tulis, dan alat-alat praktek. Bantuan perlengkapan sekolah dapat membantu siswa yang memenuhi kebutuhan belajar mereka. Bantuan pendidikan haruslah diberikan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pemerintah dan lembaga pemberi bantuan harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menilai kebutuhan dan kondisi siswa. Bantuan ini juga harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Solusi yang ketiga yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan hal yang sangatlah penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Masyarakat, terutama orang tua dan keluarga siswa, harus berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Berkomunikasi dengan pihak sekolah, pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan modal usaha dan bantuan keterampilan. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain hari. Itulah sedikit pembahasan tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Ingat ya teman-teman, setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semuanya. Bye-bye.